Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Ustazah diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya bersua dengan anak-anak kelas 6. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang sakit, Ustazah doakan semoga lekas sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Sebelum kita mulai, yuk semuanya dinyalakan dulu kameranya. Mas Nizam tidak main mic ya. Ya, kita mulai dengan apel pagi terlebih dahulu. Hari ini dipimpin oleh laki-laki ya. Dipimpin oleh Mas Algis. Ya, pimpin apel pagi, Mas. Lupa, Us. Jangan saya, Us. Jangan skip. Jangan saya. Nggak apa-apa. Nggak ingat. Udah Zoom keberapa kali kok, masa nggak tahu. Dimulai dari siap gerak, terus salam Abita, salam Al-Furqan, terus ikrar siswa, dan nanti nyanyi lagu. Abita, aku bangga Indonesia. Ikrar siswa. Salam Al-Furqan dulu. Salam Al-Furqan. Ikrar siswa. Jangan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, berpegang teguh pada ajaran agama kita. 3. Berakhlakul karimah kepada orang tua dan sesama. 4. Sekolah. Menyanyikan lagu. Kemarin masalah bilang dari Jawa Barat ya. Tahu lagunya Pak Kecang nggak? Apa? Pak Kecang. Bapak Us. Nggak tahu? Dengar. Us. Saya tahu, Us. Apa? Boten Us. Apa? Aku nggak hafal. Nggak tahu. Oh, tadi lagu apa, Us? Ganti Katanya aja, ini Les. saya. Ganti aja kalau gitu. Lagu dari Jawa Tengah lagi aja. Lagu dari Jawa Tengah. Kadang menang ya. Apa? 1, 2, 3. Yo Kadang bulan sekali lagi. Ya ya, barakallah. Sip, mantap. Oke. Kita lanjutkan berdoa dulu ya. Terima kasih Mas Albi sudah memimpin apel pagi. Dilanjutkan berdoanya dipimpin oleh siapa ya yang laki-laki yang belum pernah memimpin? Jangan saya, Us. Jangan, tidak. Mas Rehan ya, Jangan, Mas Rehan dulu ya. Mas Rehan yuk pimpin doa sebelum belajar. Yuk Mas Rehan Nur Rahmat. Mas Rehan dengar Ustazah ya. Dipimpin teman-temannya berdoa ya. Yuk. Ya. Jika
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Allahumma shalli ala Ya, terima kasih Mas Rehan sudah memimpin doa pagi hari ini. Oke, jadwal hari ini adalah kultum. Sebelum kita ke kultum, Ustazah mau menagih murojaah surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 3. Sudah di murojaah di rumah, sudah dibaca? Sudah berapa kali bacanya? Berkali-kali. Oke. Yuk kita baca dulu bersama-sama. Ayat 1 sampai 3 surat Ar-Rahman. Dari ta'awudhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah selesai, sudah lancar ya. Sudah 3 dulu, sampai 3 dulu. Kita kemarin memintanya sampai ayat 3 dulu. Ada yang sudah siap? Sampai ayat berapa, Us? Sampai ayat 3. Sampai ayat 3 dulu. Siap? Siapa? Biasa lu sampai ayat 10. Zaskira, ayo. Yang lain di mute dulu. Saya mau mendengarkan Mbak Zaskira. Ya, silakan. Ya, Mbak Zaskira. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat 3 kan, Us? Ya, sampai 3 dulu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ya, barakallah, sip. Ya, sip. Sekarang siapa lagi? Zaki, oke, silakan. Zaki dulu, Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ya, barakallah, sip. Siapa lagi? Akmius. Oke, Alkis, silakan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Sip, mantap. Udah, stop. 3 dulu. Siapa lagi? Raihan, oke, Raihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allamahul bayan. Udah, 3 dulu. Yang kedua, Mas Raihan, karena lamnya ada tasdidnya, jadi allamal Qur'an gitu ya. Ya, siapa yang selanjutnya? Algis, oke.
Ar-Rahman. Allamal Quran. Ketiganya Tahu tapi baru 2. Oke, nanti di murojaah lagi ya. Yang ayat 3-nya. Siapa lagi? Adira. Oke, Mbak Dira yo, Saldira. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Sip, terima kasih. Siapa lagi? Anis? Oke, Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ya, sip. Siapa lagi? Miraus. Tasya. Oke, Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Sip, mantap. Siapa lagi? Miraus. Aira. Oke, Aira. Yuk, Aira. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Sip. Lanjut. Siapa lagi? Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ya, sip. Masya Allah. Siapa lagi? Miraus. Almira, oke. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ya, sip. Barakallah. Lanjut. Lanjut. Sudah? Cuman itu saja yang sudah menghafal. Yang lain belum? Kana, oke Mbak Kana, silakan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ya, barakallah. Sip. Siapa lagi? Siapa? Raza. Oke, Raza. Yuk. Jangan manjat, woi. Yuk. Rafa dulu, Ustaz. Rahman. Rafa. Oke, Rafa dulu ya. Ar-Rahman kan, Rafa. Us? Ya. Yo, Rafa. Habis Rafa, Raza. Ya, Us, Rafa dulu. Tadi Rafa. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ya, barakallah. Sip. Lanjut. Mas Raza. Tadi Mas Raza kan ya? Ya. Ya, yuk. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ya, sip. Masya Allah. Sudah? Ada lagi? Sudah? Gak ada yang mau setor lagi? Sudah? Oke, kalau sudah, Ustazah tambah tugasnya untuk hafalan surat Ar-Rahman. Silakan ditambah hafalannya sampai ayat 6. 0. Tambah 2. Sampai 6. Sampai 6 ya. Ayat 1 sampai 6. Oke. Kali 2 artinya. 6. Kita bertahap, hafalannya sedikit-sedikit tapi pasti, pelan-pelan tapi pasti. Oke, sudah ya? Hafalannya surat apa? Ar-Rahman. Ayat berapa? 1 sampai 6. Ya, 1 sampai 6, bukan ayat 6 aja ya, 1 sampai 6. Oke. Terima kasih, kita akhiri dulu. Allahumma arhamna bil Quran. Oke. Kita lanjutkan agenda selanjutnya, yaitu kultum. Siapa yang mau kultum pertama? Mas Rafa dulu atau Mas Rehan Nur Rahmat dulu?
Siapa yang sudah siap dulu, Mas Rafa atau Mas Rehan? Rafa. Rehan. Kok tujuh-tujuh kan? Yo Mas Rafa sama Mas Rehan, siapa duluan? Siapa dulu, ayo. Rafa. Siapa dulu, ayo, cepat. Rehan dulu ya. Sebentar saja kan? Oke, sudah siap Mas Rehan? Siap. Oke. Ustazah serahkan waktunya kepada Mas Rehan. Yang lain perhatikan ya. Agis mute. Silakan yang lain di mute dulu biar suaranya Mas Rehan terdengar. Mas Rehan suaranya agak keras ya. Jaus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu yaumul qiyamah. Hadirin yang saya hormati, berkurban adalah salah satu ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban berarti memotong hewan pada bagian tenggorokan. Hewan yang boleh dikurbankan antara lain yaitu sapi, kerbau, dan unta. Di Indonesia sendiri, hampir tidak ada orang yang berkurban unta. Unta tidak hidup di Indonesia, dan lebih banyak yang dikurbankan adalah kambing dan sapi. Ibadah kurban diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail bermimpi bahwa ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh anaknya, yaitu Nabi Ismail. Karena itu perintah Allah, maka ia benar melakukannya. Saat akan menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba yang Nabi Ismail tergantikan oleh seekor kambing. Karena itu kisah kita diharuskan untuk ikut berkurban. Sesungguhnya saat kita melakukan ibadah kurban, hal utama yang dikurbankan bukanlah hewan ternak, yaitu bukanlah kambing, sapi, kerbau, atau unta. Akan tetapi sesungguhnya kita sedang mengorbankan hawa nafsu yang bersemayam di dalam diri kita. Mari kuatkan imam untuk berkurban tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Rehan yang telah memberikan kultum pada kita semuanya. Kultumnya tentang apa, Nana? Semuanya tadi? Kurban. Kurban. Kata Ustadz Rehan, nah, berkurban itu tadi apa diteladani dari kisah Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oke. Nah, jadi itu materi yang disampaikan oleh Mas Rehan tentang berkurban. Kebetulan belum lama ini kita juga baru saja merayakan Idul Adha, ya, di mana kebanyakan di Indonesia ini menyembelihnya hewan apa? Hewan hewan ternak. Ya, rata-rata orang Indonesia menyembelihnya itu. Nah, itu untuk membersihkan apa?
harta kita, ya, mensucikan diri kita juga. Jadi kita harus ikhlas. Yang terpenting itu niatnya, bukan berapa jumlahnya atau berapa besarnya. Ya, kalau kita niatnya berkurban, insya Allah nanti pahalanya akan diberikan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Mas Rehan. Selanjutnya Mas Rafa ya. Mas Rafa sudah siap? Oke. Bentar, untuk Mas Rafa, Ustazah tadi ada titipan. Yuk. Kepada Mas Rafa, Ustazah berikan waktunya. Silakan dinyalakan Mas Rafa, mic-nya. Sudah terlihat ya yang di layar ya? Ya, Us. Oke, Yang kedua, silakan Mas Rafa. Dinyalakan dulu. Mic-nya belum dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman berikutnya, Us. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Lanjut. Halaman selanjutnya lagi, Us. Husni Srina dan Pak Taufik yang saya hormati, serta teman-teman kelas 6 SDIT Al-Furqan yang saya banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas karunia Allah pagi ini kita dapat bertemu melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang apa. Ustadz, Ustadzah, dan teman-temanku, di dalam kehidupan ini kita seringkali menjumpai macam-macam keadaan seperti suka dan duka, bahagia dan derita, perasaan lega dan kecewa, serta ujian yang datang silih berganti. Seperti halnya saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi cobaan kepada seluruh dunia dengan makhluknya, yaitu virus corona. Kita harus tetap sabar, karena sesungguhnya orang yang paling kuat adalah orang yang paling sabar. Atau lebih tepatnya, kita harus selalu bersabar atas semua cobaan yang Allah berikan, karena ada hikmah dari setiap kesulitan dan pasti ada jalan keluarnya. Seperti halnya dalam surah Al-Insyirah ayat 6, Allah berfirman bahwa sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Di masa pandemi COVID-19 ini, pasti ada hikmah besar yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Allah ingin agar kita lebih dekat dengannya, juga agar kita semakin dekat dengan keluarga. Misalnya, yang biasanya orang tua pulang malam karena harus bekerja, anak-anak yang lebih sering bermain bersama teman-temannya, sekarang lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Sholat berjamaah di rumah, mengaji bersama, lebih sering berkomunikasi antar anggota keluarga, dan lain sebagainya. Sabar bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Dalam bersabar, kita harus tetap ikhtiar. Selain menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan sebaiknya, kita juga menjaga imunitas tubuh. Makhluk kecil bernama virus corona yang mudah menyebar ini
telah menyadarkan kita untuk menjaga imun antara lain dengan istirahat yang cukup, rutin berolahraga, menjaga hati dan pikiran agar selalu bahagia, dan tak lupa untuk makan makanan yang bergizi. Makanan yang kita makan tidak hanya sebagai penghilang lapar, tetapi juga sebagai asupan gizi yang diharapkan bisa menghindarkan diri dari wabah yang sedang melanda. Makanan bergizi diantaranya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran, ikan, daging, termasuk juga kurma dan madu. Selain bergizi, kita juga harus memastikan makanan yang kita makan halal lagi baik. Seperti firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 114, yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmatnya, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Dengan makan makanan yang halal, bergizi, dan tidak berlebihan, semoga teman-teman serta ustadz-ustadzah selalu diberi kesehatan dan selalu sabar dalam menghadapi situasi ini. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Srina, Pak Taufik, serta temanku semua, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mas Rafa. Yang kali ini menyampaikan temanya tentang apa, Mas Rafa? Corona. Sabar di dalam pandemi, Us. Nah, sabar dalam pandemi. Nah, anak-anak kita itu dalam keadaan pandemi kurang lebih sudah berapa lama sih? Udah kayak 1 tahun, 1 tahun yang lalu sampai sekarang. Hampir 2 tahun ya. Allah memberikan musibah kepada kita semua, seluruh dunia ini ya, merasakan adanya dampak dari virus corona yang dimana mengubah kebiasaan sehari-hari kita. Salah satunya sekolah. Nah, biasanya kita sekolah bertemu di sekolah, tetapi sekarang sekolah tetapi di rumah, ya, sekolahnya di rumah. Tapi alhamdulillah seiring perkembangan zaman kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka meskipun lewat dari lewat perantara. Tidak apa-apa, semua itu pasti ada hikmahnya, ya kan? Semua pasti ada hikmahnya. Jadi kita lebih sabar. Terus tadi apa lagi? Kita jadi lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Yang tadinya kita cuman taunya ke sekolah, pulang sekolah, makan, tidur, belajar. Tapi sekarang kita tahu, oh ternyata di rumah itu orang tua kita sangat kerepotan ya. Sehingga kita lebih banyak waktu untuk bisa membantu. Ya kan? Nah, pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah. Tetap kita syukuri ya. Yuk kita semuanya membaca hamdalah bersama-sama sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3. Terima kasih ya Allah. Saya telah memberikan kesempatan pada kami untuk merasakan hal ini sehingga kami lebih kuat dan lebih sabar. Oke, terima kasih Mas Rafa atas kultumnya yang insya Allah menambah semangat kita, menambah menambah besar sabar kita ya, sabar kita menjadi tambah luas lagi, menambah kita untuk selalu ingat Allah dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Oke, baik. Sebelum kita tutup dengan melanjutkan pembelajaran tema. Kita kocok dulu kita undi dulu ya untuk yang kultum pekan depan. Dimulai dari kelas Al-Hawarizmi dulu ya. Kemarin kan kelas Torik dulu. Kelas Al-Biruni. Oke. Ini kelas Al-Hawa. Atas ya. Sekarang Ustadzah yang menentukan aja.
Stop, atas. Atas. Oh, Tasya. Tasya ya. Mbak Tasya ada? Ada Us. Mbak Tasya persiapkan untuk dan kelas Albiruni. Satu sih. Putra. Putra. Putra ada? Ada? Putra mana Putra? Putra ada? Oke. Mas Putra persiapkan untuk pekan depan ya. Berarti pekan depan Mbak Tasya dan Mas Putra. Mas Putra cuma Tasya dan Mas Putra. Silakan dipersiapkan. Kalau ada kesulitan nanti bisa tanya Ustazah Rina ataupun Pak Taufik. Oke. Untuk selanjutnya kita lanjutkan Zoom pembelajaran ya bersama Pak Taufik. Silakan siapkan buku yang akan dipelajari. Untuk kegiatan aplikasi Ustazah akhiri dulu.